Tinder Killer. Cerita ini datang dari seorang cewek yang ingin mencari partner kencan di aplikasi Tinder. Dibagikan pada tahun 2016 oleh user Reddit yang akunnya sudah dihapus. Melalui cerita yang dibagikan, Poppy sangat suka menggunakan Tinder untuk menemukan orang yang dianggapnya cocok. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang cowok yang minat dan hobinya kebetulan sama. Kita sebut saja sebagai John. Merasa ini adalah orang yang tepat, Poppy memutuskan untuk mengunjungi apartemen John menaiki Uber. Setelah sampai, John membukakan pintu apartemen supaya Poppy bisa masuk ke dalam gedung dan naik ke atas. Sejak pintu itu dibuka, Poppy sudah mulai ada firasat aneh, namun dia kesampingkan karena mungkin itu hanyalah perasaan gugup. Dia pun naik ke lantai 3 tempat di mana John tinggal. Pada saat ini, Poppy literally masuk ke rumah orang asing yang baru saja dia kenal. Pada awalnya, semua berjalan baik. Mereka bersantai, nonton film, ngisep ganja, dan melakukan adegan yang mantap di atas kasur. Saat masih di atas kasur inilah, tiba-tiba John mencekik leher Poppy dengan keras. Situasi yang sangat berbahaya jika sendirian di rumah orang asing. Poppy benar-benar tidak bisa bernafas, bahkan dirinya merasa kalau wajahnya makin membiru. Di situasi seperti ini, John berkata, "Are you afraid?" Poppy terus meronta kesakitan, sementara kekuatan John makin gila lagi. Di titik ini, Poppy yakin bahwa dirinya akan meninggal. Namun secara ajaib, dia berhasil lolos dari cengkeramannya. Mengetahui ini sudah tidak beres dan berbahaya, Poppy kemudian bergegas pulang dengan panik. Bahkan ketika sudah mau pergi pun, John masih meraih tangannya. Tapi untungnya, Poppy berhasil lolos dengan selamat. Sesampainya di rumah, Poppy bersaksi bahwa lehernya penuh dengan memar. Beberapa waktu kemudian, John tiba-tiba mengirimkan pesan cabul kepadanya. Tanpa pikir panjang, Poppy langsung memblokir si John dan melaporkannya ke Tinder. Banyak orang di Reddit yang menyuruh Poppy untuk melapor polisi. Dikhawatirkan kejadian yang sama terjadi pada korban berikutnya. Tapi sayangnya, Poppy tidak melaporkannya karena bekas memar di lehernya sudah menghilang. Akan sulit baginya untuk meyakinkan pihak berwajib. Pretended to be my dog. Cerita ini dibagikan oleh user Reddit yang bernama Flex & Flare pada tahun 2016. Sebelum memulai cerita, kita harus tahu dulu konteksnya. Poppy mempunyai rumah kecil, ada 2 pintu, pintu depan dan pintu samping yang menuju ke ruang laundry. Untuk masuk ke ruang laundry dari luar, diperlukan menuruni anak tangga yang cukup tinggi. Poppy adalah seorang perempuan yang tinggal bersama suami dan anjingnya. Setiap malam, anjingnya selalu dilepas lewat pintu samping agar anjingnya bisa jalan-jalan bebas dan buang air. Kondisi anak tangga pintu samping yang curam mempengaruhi pinggul anjing mereka. Alhasil, mereka melepas anjingnya lewat pintu depan. Suatu malam, Poppy sedang sendirian di rumah bersama anjingnya. Seperti biasa, Poppy memasangkan tali panjang pada kalung anjingnya, lalu membiarkannya keluar sebentar sebelum tidur. Biasanya, anjing itu akan menggaruk-garuk pintu saat ingin masuk kembali. Semua terasa normal. Poppy yang berada di dapur tiba-tiba mendengar suara garukan pintu. Terbiasa menonton film horor, Poppy mempunyai kebiasaan untuk selalu mengintip lewat lubang pintu sebelum membukanya. Namun saat ia melihat keluar, tubuhnya langsung membeku. Itu bukan anjingnya, melainkan seorang pria asing yang berdiri diam sambil menatap gagang pintu. Suara garukan di pintu makin keras, hingga membuatnya harus menelpon suaminya dengan panik. Tak tahu harus bagaimana dalam kondisi seperti ini, Poppy kembali mengintip, namun pria itu masih berdiri di posisi yang sama. Kepala tertunduk menghadap ke knob pintu. Yang lebih mengerikan adalah anjingnya Poppy masih berada di luar. Khawatir, Poppy memeriksa anjingnya lewat pintu samping dengan harapan dia ada di sana. Sayangnya tidak. Tanah di samping rumah juga dipenuhi kerikil. Alhasil, jika Poppy keluar sekarang, suara langkahnya pasti akan terdengar jelas. Jantungnya berdegup kencang. Melapor polisi juga pasti tidak dianggap serius, karena pria itu literally tidak melakukan apapun. Poppy tidak punya pilihan lain selain tetap memperhatikan lubang pintu. Tiba-tiba, pria itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Poppy, seolah sudah tahu kalau dirinya sedang diawasi lewat lubang pintu. Pria itu hanya tersenyum menyeringai, lalu berbalik pergi menjauh dari rumah. Beberapa menit kemudian, suami Poppy pulang dan mereka pun langsung mencari anjing mereka sambil tetap menghubungi polisi.
Untungnya, anjing mereka ditemukan selamat di halaman belakang rumah tetangga. Namun ada satu detail yang menyeramkan. Tali pengikat anjing mereka telah dipotong, yang artinya pria itu sengaja melepaskan anjing Opi dari ikatannya. Sampai sekarang, polisi tidak pernah menemukan siapa pria tersebut, dan sejak saat itu, Opi tidak lagi membiarkan anjingnya berkeliaran sendirian di malam hari. The Whistler. Bermula dari salah seorang user Reddit yang menanyakan apa pengalaman paling menyeramkan yang pernah dialami seseorang. Di antara ribuan jawaban, ada satu cerita yang paling terkenal, dibagikan oleh seorang user Reddit yang bernama Bingbong1234 pada tahun 2015. Saat masih berusia 8 tahun, Opi sedang berjalan malam bersama dengan ibu dan anjingnya di dekat rawa kawasan Michigan. Malam itu, suasananya sangat sunyi dan berangin, sampai tiba-tiba terdengar suara siulan dari arah rawa. Awalnya terdengar seperti suara burung, namun nada siulannya semakin berubah-ubah dan tidak konsisten, seolah dibuat manusia. Ibunya Opi yang mendengar hal tersebut terlihat ketakutan dan cepat-cepat mengajak Opi pulang. 2 tahun kemudian, Opi kembali mendengar siulan yang sama saat berjalan sendirian di malam hari. Mengingat ekspresi ketakutan ibunya dulu, ia langsung berlari pulang tanpa berani mencari sumber suara itu. Fast forward bertahun-tahun setelahnya, Opi memutuskan untuk pindah dari kampung halamannya Michigan ke South Dakota yang berjarak lebih dari 1000 km bersama dengan pacarnya yang bernama Sarah. Suatu hari, mereka ingin melihat kembang api di pinggiran sungai Missouri. Pada awalnya, mereka menikmati pemandangan kembang api yang kecil dari kejauhan. Hari yang semakin gelap ditambah ada awan berbadai yang menyelimuti langit membuat suasananya menjadi lebih dingin dan sedikit creepy. Saat tengah bersantai, tiba-tiba Opi melihat seseorang mendekat dengan menaiki perahu kecilnya. Di situasi ini, Sarah meninggalkan Opi sebentar untuk mengambil minuman di mobil. Tapi yang terjadi adalah sosok itu berhenti tepat di depan Opi, bersiul dengan nada yang sama persis seperti yang ia dengar sejak kecil. Opi berusaha meneriaki entitas itu dengan perasaan was-was. Suara siulannya terdengar jelas kalau kalian dengarkan menggunakan headset. Sosok itu mengenakan topi dan hanya bersiul beberapa kali sebelum akhirnya mendayung pergi menuju kegelapan tanpa ada satupun kata yang terucap. Saat Sarah kembali, Opi menjelaskan masa lalunya dan dia pun ikut merinding. Pada saat itu, Opi yakin bahwa dirinya akan terbunuh. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa sosok itu mengikutinya sejauh lebih dari 1000 km setelah 14 tahun lamanya. By the way, Opi adalah seorang videografer. Footage yang kalian tonton ini adalah kejadian yang untungnya Opi rekam sebelumnya. Menurut keterangannya, dia terlalu takut untuk mengarahkan kameranya langsung ke sosok The Whistler sebelum akhirnya dia beranikan diri di akhir video. Sebagian orang mengaitkan kisah ini dengan legenda El Silbón, hantu urban legend dari Venezuela yang dikenal lewat suara siulan menyeramkan di malam hari. Menurut cerita rakyat, semakin samar suaranya, semakin dekat makhluk itu berada. Tapi pada akhirnya, apa yang dialami Opi adalah misteri yang sampai sekarang tidak terpecahkan. The Bridge. Ini adalah kisah nyata menyeramkan yang terjadi di bawah jembatan, atau mungkin di dalam jembatan. Dibagikan pada tahun 2012 oleh seorang user yang akunnya sudah dihapus. Dikisahkan, Opi adalah seorang remaja yang tinggal di sebuah desa tepi pantai yang ada di North Wales, UK. Di dekat tempat tinggalnya, ada sebuah jembatan super besar yang dipergunakan untuk rel kereta, sementara di bawahnya adalah jalan tol. Kalau kalian lihat di foto aslinya, jembatan beton ini sangat besar, dan siapa sangka kalau ada celah atau terowongan di dalam jembatan yang bisa dimasuki. Suatu hari, Opi bersama keempat temannya kepikiran untuk masuk ke sana, dengan cara membuka paksa pintu masuk terowongan, lalu menuruni tangga untuk sampai ke dalam jembatan. Ketika sampai di dalam, Opi terkejut karena untuk masuk ke sisi lain terowongan, dia dan teman-temannya harus melewati ruang sempit yang mengharuskan mereka untuk berjongkok dan berdesakan.
Dengan penerangan yang sangat minim, mereka semua mau tidak mau harus merasakan pengalaman yang begitu klaustrofobik. Setidaknya, mereka sedikit terhibur dengan pemandangan lalu lintas jalan tol di bawah jembatan yang somehow bisa terlihat di celah-celah sempit. Setelah sampai di sisi lain jembatan, mereka semua bertualang melewati lorong gelap dan menemukan banyak sampah atau barang-barang random. Awalnya, semua tampak normal, sampai salah satu teman Obi menyadari bahwa ada sebuah kursi dari kejauhan. Setelah diperiksa, kursi itu menghadap sebuah tembok yang ditempeli sebuah koran, atau lebih tepatnya sobekan majalah foto wanita tanpa busana dengan pose yang aneh, alih-alih nampak erotis. Tapi yang mengerikan adalah mata wanita yang dipajang itu telah dipotong dari halaman, dihilangkan dengan presisi dan tidak terlihat seperti disobek. Puncaknya, mereka semua menemukan alat pengaman menjijikkan yang berlumuran darah. Mengetahui ini semua tidak beres, mereka pun semua kabur terbirit-birit, berdesakan melewati ruang sempit, dan berharap semoga pintu masuk sebelumnya tidak dikunci. Tapi pada akhirnya, mereka semua berhasil keluar. Tidak diketahui siapakah penghuni misterius di lorong jembatan itu, mengingat lingkungan tempat Obi tinggal adalah masyarakat yang patuh pada norma. Tidak mungkin ada warganya yang melakukan hal semacam itu. Kejadian ini membuat Obi dan kawan-kawannya trauma. By the way, foto yang kalian lihat sebelumnya adalah kunjungan kedua Obi dan kawannya setelah banyak warga Reddit yang penasaran dengan lokasinya. Setelah kunjungan itu, mereka tak mau lagi untuk kembali ke sana selamanya. Gimana menurut kalian?